kalau sekarang ya kita lihat market ini kayaknya altcoin. Lu bakal lihat sesuatu yang berbeda nggak? Apakah dia tidak akan run up sejauh itu? Apakah ETH tidak akan balik lagi ke level orang kan ekspektasi dulu 8.000. Nah, ada possibility nggak tapi? Kita ngomong makro ya, sulitnya tentang makro itu masalah timing out-nya bro kadang. Ya. Kadang kita telat 1-2 minggu ya, dan kemudian kita kehilangan cukup signifikan amount. Ya. Tapi saya nggak mau coba main tebak-tebakan lah ya. Tapi kita lihat others chart ya, di weekly chart. Di mana ini ya setelah halving itu selalu ada koreksi bro untuk altcoin ya. Memang orang banyak yang panik karena ini dia cycle baru ya. Kalau kita lihat dari panik. Cycle sebelumnya ya, setelah halving yang kuning vertikal ini ya 427 hari itu selalu ada bottoming ya, dan 300-an hari itu selalu ada koreksi ya. Kalau kita ngomong di sini ya 300-an hari ya up, habis itu dia koreksi. Nah, ini pun memberikan kita yang namanya adalah potensial ya bottom forming di area valuasi 200 billion. Ya. Kalau kita ngomong kripto dan seluruh seisinya ya, kalau kita minus dengan Bitcoin, dengan semua kapitalisasi ya dihitung dengan koin yang beredar ya, di dunia ini tuh masih 200 billion bro. Ini kecil sekali ya kalau kita bandingkan. Small. Very very small. Small. Itu total ya bro ya? Total ya. Sedangkan 200 billion tuh untuk saham itu bahkan nggak top 15. Iya. Di US ya? Ya teman-teman bayangin ini industrinya ini sekecil apa? Kayak ya, kecil banget. Ya. Jadi kalau kita ngomong apakah akan ada alt season lagi ya, di cycle-cycle selanjutnya ya kita pasti akan melihat. Dan kita berharap ada ya one last punch di cycle ini. Seperti kita ngomong ya setelah mid-year correction di sini, ya ini ada run up seperti ini bro. Ya, kita harapnya di sini ya, baru ada run up ya untuk seperti ini. Kita berharapnya kan seperti itu ya. Tapi balik lagi ya, untuk macro prediction betul. Kadang banyak sekali variabel-variabel yang di luar hitungan. Benar. Setelah dari semua market outlook yang kita bikin, ya tiba-tiba Trump habis dirilis ya. Trump habis dilantik ya. Dia langsung autis begitu kan, orang juga gak ada yang tahu. Iya. Itulah mengapa ya kadang kalau kita main dalam skala intraday dan kita cari opportunity itu selalu ada jawabannya ya. Tapi kalau kita disuruh tebak ya untuk cycle ini ya makronya seperti apa, ya kita lihat chartnya aja ya. Benar. Dan ya teman-teman yang eksekusi sendiri tergantung dengan profil risiko teman-teman sendiri, karena kita pun juga punya strategi sendiri di fund kita yang mana strateginya itu pasti berubah sesuai dengan keadaan market ya. Apakah kita masih punya exposure di altcoin? Punya. Ya, ada ya. Ya ini mungkin nanti saya buka ya portofolio altcoin saya pribadi ya, yang mana saya load up di sini tapi untuk spot position jangka panjang. Ya, yang nggak saya tradingin tiap hari juga. Ya, ada juga Bitcoin ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ya di mana orang yang namanya kelola uang ya, kelola fund, ya itu selalu punya strategi supaya fundnya bertumbuh. Betul. Ya, jadi teman-teman ya ikut ya jadi bagian dan juga proses kita dalam menganalisa market secara live loh ya. Ya ini ada yang request bro, tahu ya. Boleh. Ya ini sesuai ya sama yang teman-teman minta minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu waktu terakhir margin call ada yang tanya juga nih, tahu gimana bang? Ya kita bilang, kita gambarin garisnya ya, bahwa tahu ada potensi turun ke 200 ya, dan V-shape dari sana ya. Dan ya dari yang terakhir ya dia udah drop bro 34%. Saya rasa ini harusnya ya kapitulasi terakhir ya untuk tahu sebelum dia akhirnya V-shaping ya. Karena kalau kita lihat ini adalah area ya weekly demand yang cukup signifikan ya, kita harapnya seperti ini. Dan ya at least tahu ya tes lagi di range high-nya di 800 ya. Ini kalau kita lihat chart others tadi seirama ya jalannya untuk dia mengalami kenaikan. Jadi ini a big area to hold, tahu support 200 dan ya do what you want ya with this information. Karena saya pribadi ya terus mengalami ya melakukan ya sedikit demi sedikit ya akumulasi di dalam ya sport portfolio. Jadi selalu teman-teman harus punya multiple account ya untuk track bagaimana ya performance dari altcoin yang kalian miliki. Yes. Jadi tergantung ya tujuannya ya untuk trade ya, akumulasi dan ya tahu ya kapan mau take profitnya. Tuh kan ada yang bilang lagi nih, boleh minta analisa dan pembahasan hype bro team dan Luka. Udah kan ya, lu bukain dari awal nih, cari nih opening. Hype tuh kita bahas di awal. Ya. Ada yang tanya juga, Sui gimana bro? Kapan gue bikin videonya? Iya. Udah naik 3 kali asetnya ya. Udah 3 kali bos ya. Ada yang tanya, ngecek apakah semua yang pakai Bloomberg itu pasti tahu makroekonomi seperti kamu? Ya yang pakai ini beda-beda gini loh. Aduh capek banget gue jelasin. Lu ke hedge fund ya kan, lu ke point seperti itu
Itu ada macam-macam divisinya. Ada global makro, ada long short equity, ya, ada market neutral, ada quant. Ya kalau orangnya global makro yang suka makro kayak gue, dia pakai untuk data global makro. Dia suka long short equity, dia pakai. Nah kamu tahu fungsinya apa sih di sini gue sekalian ya? Yang buat trader tuh nggak butuh Bloomberg. Kita praktekkan di sini ya. Fungsinya tuh apa sih kalau Bloomberg buat orang yang beneran trading, ya kan? Misalnya lu mau buka, lu trader long short equity, ya kan? Lu mau lihat misalnya micro strategy, lu bisa lihat semuanya di sini datanya ya. Lu bisa buka nih langsung mau modalnya bisa buka. Nah, MSTR US equity model. Kenapa? Karena ini langsung bisa di forecast sama semua earnings yang analisnya, teman-teman ya. Jadi fungsinya adalah ini nih, lu multiple period, lu klik cek, lu bisa langsung lihat. Nah kan forecast sampai 2025-nya ini pakai Bloomberg AI, kira-kira dia kan earnings-nya di berapa, adjusted dilatih EPS-nya berapa. Ini lu kalau lu mau model ya, lu harus buka laporan keuangannya, 10K filings-nya, lu masukin ke Excel, lu kerja 13 jam. Tapi buat yang long short equity ngeliat ini enak gitu. Udah rapi semua, revenue-nya semua. Lu bisa buat pakai analisa fundamental, teknikal nih. Gue lagi ngeliat Solana sekarang intraday, gue bisa buka sini. Sangat berfungsi teman-teman. Iya, makanya sebenarnya kayak orang yang suruh debat sama TikToker itu apa bro yang diperdebatkan sama TikToker? Nah, gue jelasin. Tadi makanya gue jelasin ini tambah bingung kan TikTokernya kan. Apa ini ya? Dia nggak ngerti gitu ya, loh. Mungkin TikToker apa gini ini? ya bro. Kayak lu ngedit pakai apa? CapCut. Gue pakai InShot. Gue CapCut. Gue InShot begitu. Gue CapCut. Tim CapCut. Yang bisa transisi seki begitu kan. Ya lu kalau gitu ya, mending debat sama kameramen kita bro di sini ya, suruh ke sini Pit. Nah ini. Tepat Fibonacci nih. Nah, duduk. Ayo, lu debat sama dia. Lu pakai apa lu pada? Gua CapCut gua. Capcut. Ini udah ya berarti ya. Debat sama kameraman kita bro. Udah. Iya kan? Karena kalau dia debat begini gak nyampe otak gobloknya itu, gak nyampe. Aduh, kasihan gitu kan.